Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024, terutama yang akan kita ulas terkait Pak Anies Baswedan. Kemarin sudah kita lihat bersama, Pak Anies ini direkomendasikan dari Partai Nasdem untuk diusung di Pilpres 2024. Namun demikian, dari pihak Nasdem itu teman-teman belum memberikan keputusannya siapa tiga di antara satu itu yang akan dipilih Pak Surya Paloh atau yang dipilih Nasdem untuk maju di 2024. Jadi kita sebenarnya menunggu keputusan yang akan diambil oleh Pak Surya Paloh kapan mengumumkan calon presiden pilihan dari Partai Nasdem. Namun demikian, kalau kita melihat di akar rumput Partai Nasdem, ini banyak yang mengusung atau mengusulkan Pak Anies Baswedan untuk dipilih menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Terbukti kemarin dari 34 DPW ternyata yang memilih Pak Anies itu adalah 32 DPW. Jadi hampir seluruhnya ini mendukung Pak Anies untuk maju di 2024 dari Partai Nasdem. Nah, kali ini teman-teman ada dukungan juga dari Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, supaya pihak DPP itu mengusulkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Jadi kalau kita melihat teman-teman, P3 ini kan sudah masuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan ini terikat dengan dua partai lain, yaitu Partai PAN dan Partai Golkar. Jadi kalau kita melihat apapun keputusannya nanti, saya pikir P3 akan mengikuti keputusan dari KIB karena sudah menjalin komunikasi dalam bentuk koalisi untuk Pilpres 2024. Nah, ini menjadi fenomena di P3 teman-teman. Sementara akar rumput P3 itu menginginkan Pak Anies untuk diusung di 2024 dari P3. Nah, terkait itu semua teman-teman, kita akan baca beritanya terkait grassroots akar rumput P3 itu mendukung Pak Anies Baswedan. Kita baca berita dari kronologi. Dukungan suara akar rumput P3 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Nyapres 2024 terus mengemuka. Terbaru muncul di acara Sarasian DPC P3 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sabtu 25 Juni 2022. Acara ini dihadiri langsung oleh Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi. Dia disambut hangat oleh Kiai Haji Wafi Maimun Zubair alias Gus Wafi sebagai tuan rumah. Dalam gelaran acara Sarasian ini juga dihadiri oleh Ketua DPW Jateng Mas Rukan Samsuri dan para pengurus DPW diantaranya Istajib dan anggota DPRD Jateng Ngaini Rikat. Acara yang sekaligus sebagai konsolidasi kader DPC dan PAC se-Kabupaten Sragen ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan P3 di Sragen dan Solo Raya. Dalam sambutannya, Gus Wafi mengingatkan soal penurunan perolehan suara P3 di pemilu 2019. Menurutnya, hal itu tak lepas dari kurangnya DPW P3 dalam mengakomodir aspirasi dari bawah. Itu sambutan yang disampaikan oleh Gus Wafi. Kenapa 2019 itu perolehan suara di P3 menurun? Karena diantaranya DPP itu kurang mengakomodir, yaitu usulan-usulan atau aspirasi dari bawah. Makanya ini diingatkan oleh Gus Wafi, teman-teman. Maka dari itu, Gus Wafi berharap pada Pilpres 2024 mendatang, DPP P3 pimpinan Suharso Monoarfa mau mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dari P3. Hal ini sebagai bentuk bahwa DPP P3 sangat memperhatikan suara akar rumput. Pilihan kepada Anies ini juga sebagai langkah berani partai bahwa P3 tetap konsisten kepada kepentingan umat, tutur pengasuh Pondok Pesantren Ribat Nurul Anwar itu. Sementara itu, Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi menyampaikan bahwa P3 di pemilu 2024 memang harus bekerja keras untuk menaikkan perolehan suara kursi legislatif. Menurut Arwani, ini sangat penting karena P3 partai Islam yang bisa menyuarakan kepentingan umat Islam di parlemen.
Kalau suara parlemen kita kalah di legislatif, terus bagaimana kita memperjuangkan aspirasi umat, kata Arwani. Begitu pula nanti ketika kita akan menghadapi pilkada serentak, maka dari itu semua saya berharap kepada DPC dan PAC yang baru terus giat menata dan mempersiapkan mesin partai untuk menghadapi pemilu 2024, tutur Arwani. Untuk diketahui, dalam acara ini ditutup dengan doa oleh Kiai Haji Mahasim Nur Salim, mantan Wakil Bupati Kabupaten Rembang yang juga kakak kandung Kiai Haji Bahaudin Nur Salim alias Gus Baha. Nah, itu teman-teman terkait suara arus bawah dari P3 yang disampaikan oleh Gus Wafi bahwa DPP itu harus mengusung Pak Anies Baswedan di 2024. Karena yang disampaikan oleh Gus Wafi itu adalah aspirasi dari bawah. Aspirasi dari kader itu menginginkan Pak Anies supaya maju di 2024. Nah, ini akan menjadi masalah teman-teman jika DPP P3 pimpinan Suharto Monoarfa tidak mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024, maka yang terjadi bisa mungkin kader P3 yang saat ini mengusung Pak Anies akan tidak memilih P3 di 2024. Ini resiko yang akan dialami oleh P3. Karena kalau kita melihat teman-teman, suara P3 di 2024 kemarin itu hanya sekitar 4%. Jadi ini berisiko kalau P3 itu tidak mampu, tidak mau mengusulkan usulan Capres Pak Anies Baswedan di 2024. Karena usulan Capres Pak Anies ini adalah aspirasi dari kader P3. Partai politik itu akan menjadi besar kalau mengerti aspirasi dari bawah. Jadi kadernya itu sebenarnya menginginkan siapa sih untuk maju di 2024. Nah, kalau itu tidak mampu membaca aspirasi kader, maka jangan harap partai itu bisa berkembang dengan baik. Dan bisa akan terjadi penurunan. Dan malah tidak bisa masuk ke Senayan teman-teman. Kalau tidak mampu menyerap aspirasi dari kader dari bawah. Dan ini sudah diingatkan oleh Gus Wafi teman-teman, bahwa Gus Wafi itu supaya DPP itu mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Dan perlu kita ingat teman-teman sekali lagi bahwa P3 itu sudah masuk gerbong koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Dan kemarin sudah disampaikan bahwa KIB itu akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Jadi apa-apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi akan diteruskan. Maka logika kita mengatakan orang yang bisa meneruskan program dari Pak Jokowi adalah orang yang punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Dan salah satunya adalah kader PDIP sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Karena kemarin pada waktu Rakernas di Projo teman-teman, Pak Jokowi pernah menyampaikan ojo ke susu dhisik dalam hal politik 2024. Walaupun mungkin yang akan kita dukung ada di sini. Padahal yang ada di sini itu ada Ganjar Pranowo. Setelah Pak Jokowi menyampaikan pernyataannya seperti itu, maka kemarin banyak suara-suara dari Rakernas Projo itu Ganjar Presiden. Nah, ini menjadi isyarat bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Ganjar dan mungkin Pak Jokowi senang dengan Ganjar untuk melanjutkan presiden yang akan datang. Nah, ini teman-teman sekali lagi resiko yang akan dihadapi oleh P3 jika aspirasi dari kadernya ini tidak dilakukan. Jadi kalau kader menginginkan capresnya Pak Anies tetapi P3 mengusung Ganjar misalkan, ini akan menjadi bumerang bagi P3 sendiri dan mungkin kader-kader yang kecewa tidak akan memilih P3 di 2024. Dan ini juga mengingatkan kepada partai-partai lain seperti PAN yang ada di KIB itu harus mampu melihat aspirasi dari bawah, dari kadernya itu, siapa yang diinginkan. Karena kemarin kita melihat kader PAN itu menginginkan banyak yang memilih Pak Anies untuk maju di 2024. Sedangkan Zulkifli Hasan belum tentu memilih Pak Anies karena Zulkifli Hasan PAN itu masuk di KIB. Ini juga menjadi runyam teman-teman kalau nanti aspirasi bawah ini tidak bisa ditampung oleh PAN, Partai Amanat Nasional. Kemudian yang kedua, Pak Amin Rais selaku pendiri PAN itu sudah tidak ada di PAN dan mendirikan Partai Umat. Maka kemungkinan orang-orang yang kecewa dengan PAN akan masuk di Partai Umat.
Dan ini bisa mungkin terjadi PAN tidak akan masuk di Senayan 2024 yang datang jika tidak mampu menyerap aspirasi dari bawah. Karena Partai Umat siap menampung kader-kader PAN yang kecewa kepada DPP-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini akan berisiko bagi partai-partai yang tidak mampu menyerap aspirasi dari bawah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Gus Wafi Maimun Zubair yang menginginkan supaya P3 mengusung Pak Anies Baswedan di 2024. Jadi semua itu tergantung kepada DPP P3, apakah nanti mengusung Pak Anies atau yang lain di 2024 untuk menjadi calon presidennya. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.